Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat, dan saya mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bertemu, di mana saya akan kembali men-sharekan satu kebenaran firman Tuhan di minggu pagi yang cerah ini. Dan saya mengajak kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah kami, yang masih menyertai melindungi kami Tuhan, sampai hari ini kami ada. Itu semua karena campur tangan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, hari ini kami akan mendengarkan, share kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengarnya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, saudara yang dikasih Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan saya ambil dari kitab Roma yang ke-12, ayatnya yang ke-11. Satu ayat saja yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Roma yang ke-12 ayatnya yang ke-11, demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Pesan Paulus kepada jemaat yang ada di kota Roma pada waktu itu. Di sini memang perikopnya berjudul nasihat untuk hidup di dalam kasih. Saudara yang dikasih Tuhan, kitab Roma ini ditulis dengan berbagai latar belakang. Yang pertama, kenapa Paulus menuliskan kitab kepada orang atau jemaat yang ada di Roma? Yang pertama, Paulus itu mau meluruskan pengajaran yang diputarbalikkan, yaitu tentang manusia kalau sudah ditebus atau sudah diselamatkan dengan kasih karunia Allah, tidak menjadi masalah kalau manusia itu terus berbuat dosa. Jadi kalaupun sudah ditebus, sudah menerima kasih karunia Tuhan, berbuat dosa itu tidak menjadi masalah. Ya mungkin mereka berpikir Allah itu maha pengasih, Allah itu maha pengampun. Itu alasan yang pertama kenapa Paulus menuliskan kepada jemaat yang ada di Roma. Yang kedua, di sini Paulus mengatakan saling membenarkan diri, baik orang Israel maupun bangsa lain, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi. Orang Yahudi mereka menganggap umat pilihan Allah, sementara orang non-Yahudi menganggap, kalau kalian umat pilihan Allah, kenapa kalian ditolak sehingga kami yang dipilih Allah juga? Jadi saling membanggakan diri antara satu dengan yang lainnya. Walaupun masih banyak lagi saudaraku alasan Paulus yang lain untuk apa dia menuliskan surat ini kepada jemaat yang ada di Roma. Itu hanya sebagai pemberitahuan atau informasi kepada kita semua, teman-teman yang dikasih Tuhan, mengenai tulisan Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Tapi hari ini saya hanya membahas dari pasal 12 ayat yang ke-11 saja, yang membicarakan tentang janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Kata kendor di sini memang kata kerajinan, maksud saya dimulai dari kata kerajinan memakai kata spoude, yaitu yang menjelaskan tentang upaya, usaha, ketekunan atau semangat. Itu jangan sampai kendor, jangan sampai melemah. Jadi berbicara tentang kerajinan ini berbagai macam arti, saudara yang dikasih Tuhan. Ada upaya, ada usaha, ada ketekunan kita, karena memang ayat ini juga dituliskan, dijelaskan untuk kita melakukan hal-hal yang lain, walaupun yang paling utama kita memuji atau beribadah kepada Tuhan. Tetapi kata spoude ini, yaitu upaya, usaha, ketekunan, dan semangat ini tetap ada seharusnya tetap ada dalam kehidupan kita. Karena saudaraku, dalam mengerjakan apapun kita perlu semangat, kita perlu bertekun. Apalagi kalau semuanya itu berkaitan tentang perkara-perkara rohani. Kita harus lebih bersemangat, kita harus lebih bertekun lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi dikatakan janganlah hendaknya kerajinan, spoude, semangatmu, usahamu, ketekunanmu, upayamu itu kendor. Tetapi dikatakan di sini kendor itu memakai kata oknepolos. Oknepolos ini malas. Ya, janganlah hendaknya kerajinan, spoude itu tadi,
Jangan menjadi kendor atau omnipolos. Omnipolos ini malas, menyusahkan. Wah, bahaya ini saudaraku. Kehidupan kita ini harusnya menjadi berkat, bukan menyusahkan orang. Kita sendiri melihat orang malas nggak suka, benar saudara? Iya, begitu juga orang lain melihat kita malas nggak suka. Pimpinan kita melihat kita malas pasti nggak suka. Iya, dia nggak mau di dalam timnya, di dalam perusahaannya ada orang yang malas-malas. Itu menyusahkan, ya. Menjadi pemikiran bukan hal-hal yang baik jadi nantinya saudara yang dikasih Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kata kendor ini, omnipolos ini, yaitu berbicara tentang kemalasan. Apalagi berbicara dalam perkara-perkara rohani. Sangat dilarang keras untuk yang namanya malas. Malas baca firman, malas beribadah, malas pergi ke gereja maksudnya dan lain sebagainya. Itu sangat berbahaya. Ya saudaraku, bukan hanya kita tidak menjadi berkat, tapi diri kita juga bisa berbahaya sekali saudaraku. Artinya kita yang sudah mengerti tentang kasih karunia Allah, kalau kita tidak mempergunakan itu dalam kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, itu bisa berakibat fatal kepada diri kita sendiri. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Zeontes, iya, kata Yunani memakai kata zeontes. Ini saya agak sedikit banyak memakai bahasa aslinya, yaitu mengatakan atau mengartikan kata mendidih. Jadi roh yang menyala-nyala itu seperti air yang mendidih. Tahu air yang mendidih? Yang menggelegak artinya air itu sudah masak, sudah matang, sudah siap untuk dimasukkan ke sebuah tempat yang lain atau dipergunakan untuk membuat minuman-minuman seperti kopi, teh, dan lain sebagainya. Itu air yang sudah mendidih pasti yang digunakan. Di dalam kehidupan kita diharapkan memiliki roh yang menyala-nyala itu yang mendidih. Kalau mendidih pasti panas, pasti bersemangat, pasti antusias. Apalagi mengerjakan perkara-perkara rohani, harus antusias, harus semangat. Jadi sangat sinkron sekali. Perkataan yang pertama melarang, yang selanjutnya menganjurkan. Bukan kendor, kerajinan, tetapi seharusnya dengan roh yang menyala-nyala. Amin, saudara yang dikasih Tuhan. Kalau kita semangat, tidak terpaksa melayani Tuhan, percayalah hal-hal yang demikianlah yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin, saudara yang dikasih Tuhan. Orang yang melayani Tuhan itu pasti dalam perhitungan Tuhan, artinya dalam perhatian Tuhan. Dan orang yang melayani Tuhan itu satu anugerah yang luar biasa, saudara yang dikasih Tuhan. Amin, tidak sembarangan orang bisa melayani Tuhan. Tapi kalau kita sudah dipanggil oleh Tuhan, Tuhan mau kita melayaninya dengan bersungguh hati, dengan roh yang menyala-nyala. Amin, saudara yang dikasih Tuhan. Tadi saya sudah ingatkan dalam perkara-perkara yang lahiriah pun kita harus mengerjakannya dengan bertekun, dengan semangat, dengan antusias. Apalagi dalam mengerjakan perkara-perkara rohani. Kita harus lebih antusias lagi, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, dan pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Demikian saudara yang dikasih Tuhan, renungan singkat kepada kita semua yang mengingatkan kita supaya kita jangan sempat kerajinan kita kendor, tapi biarlah roh kita menyala-nyala, khususnya kita melayani Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus dari selamanya sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, satu pesan singkat kami sudah terima di pagi yang indah ini. Biarlah Tuhan kami melakukan segala sesuatu dengan antusias, khususnya ketika kami melayani Engkau, kami penuh semangat dan kami mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Bapa, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Demikian saudara yang dikasih Tuhan, sama kebenaran firman Tuhan ini saya sampaikan kepada kita semua. Kita ketemu di hari-hari yang berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Shalom.